Pada kesempatan ini, saya akan memberi kritik sekaligus saran untuk Timnas Indonesia U19. Kritik dan saran saya berdasar pada hasil Internasional U19 Friendly Turnamen 2020 di Kroasia beberapa hari yang lalu. Oke, kita mulai dulu dari kritik. Dalam laga pertama menghadapi Bulgaria, Indonesia tampil dengan pakem 4-4-2. Dalam laga ini, Indonesia tampil begitu defensif, layaknya Atletico Madrid. Permainan yang defensif ini menyulitkan pemain-pemain Bulgaria mencetak gol. Penampilan defensif Indonesia ini cukup lumayan bagus. Namun saat transisi dari bertahan ke menyerang, Timnas Indonesia U19 masih terlihat amburadul. Passing juga amburadul dan sering kehilangan bola. Pada babak kedua, fokus dan konsentrasi di lini belakang Timnas U19 Indonesia mulai kelihatan amburadul. Kiper dengan bek terlihat tidak memiliki koordinasi yang baik. Dan kiper Timnas U19 dalam laga ini terlihat sering salah dalam positioning. Dalam laga kedua menghadapi Kroasia, Indonesia tampil begitu ofensif dengan melakukan pressing ke sepertiga lapangan Kroasia. Hal ini membuat Indonesia nyaris mencetak gol di awal-awal babak pertama. Namun, penyelesaian akhir pemain Indonesia masih amburadul. Meski Indonesia mampu mencetak gol yang oke dalam laga ini di babak kedua, namun transisi dari menyerang ke bertahan Timnas Indonesia masih amburadul. Gol dari Antonio Marin menjadi bukti betapa begitu amburadulnya transisi Timnas Indonesia dari menyerang ke bertahan. Selain itu, lini belakang dan kiper begitu mudah sekali kehilangan fokus. Dalam laga ketiga menghadapi Arab Saudi, Indonesia bermain ofensif sama seperti saat melawan Kroasia. Dalam pertandingan ini, lagi-lagi lini belakang begitu mudah sekali kehilangan fokus dan konsentrasi yang mengakibatkan Indonesia terkena penalti. Kiper dalam laga ini mampu membaca arah tendangan penalti dengan baik, namun tetap aja kebobolan. Saya lihat kiper ini sedikit agak kurang gesit. Jadi simpelnya, nih kiper tahu arah bola dan mau nepis tuh bola penalti. Tapi badannya kayak berat banget rasanya. Dalam laga ini saya salut Indonesia mampu bermain secara kolektif dan bermain secara textbook. 3 gol yang dicetak Timnas Indonesia menjadi bukti Timnas bermain kolektif dan textbook. Transisi Indonesia dari bertahan ke menyerang lumayan oke. Namun transisi dari menyerang ke bertahan dalam laga melawan Arab Saudi ini masih amburadul. Saran saya untuk Timnas U19 yaitu, pertama, mencoba kiper yang lain. Karena kiper yang bermain dalam 3 laga kemarin, positioningnya jelek, tidak bisa berkoordinasi dengan para pemain belakang, dan sangat kurang gesit. Yang kedua, Timnas U19 untuk lini belakang sebaiknya diisi oleh banyak pemain keturunan, karena dari segi postur dan teknik jauh lebih baik. Yang ketiga, perbaiki teknik dasar pemain, khususnya passing dan shooting. Bola yang harusnya di-shoot ke arah gawang lawan, ini malah diarahin ke langit, seolah-olah pengen nembak burung. Keempat,
pemain harus lebih meningkatkan fokus dan konsentrasinya saat bertanding di lapangan. Dan yang terakhir, Timnas U19 harus mencari striker lagi. Karena dalam turnamen di Kroasia ini, Indonesia hanya mampu mencetak 4 gol. Ini menjadi bukti bahwa lini striker Timnas masih kurang tajam dan kurang produktif. Sekian kritik dan saran dari saya. Terima kasih.